Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Arif, NIM 20042346. Saya akan menjelaskan dan atau mempresentasikan tentang laporan observasi kuliah kerja lapangan administrasi kependudukan dan lingkungan hidup di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Bab 1 pendahuluan terbelakang. Lingkungan hidup sebagai anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan setiap orang. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan dari kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Adapun cakupan lingkungan hidup adalah semua yang ada di bumi dan di luar angkasa. Salah satu pencemaran lingkungan hidup adalah kebakaran hutan yang merupakan masalah regional maupun lingkungan global dan sangat berhubungan dengan pencemaran udara serta penggunaan lahan tanah atau daratan. Pada saat udara tercemar jatuh ke bumi bersama air hujan, maka air tersebut sudah tercemar. Pencemaran air terdiri dari berbagai macam jenis dan mempunyai banyak pengaruh terhadap lingkungan serta makhluk hidup. Jenis pencemaran air yang paling banyak ditemukan adalah pencemaran air melalui sungai yang dikarenakan aktivitas masyarakat, industri, dan kegiatan transportasi sebagai kegiatan yang semakin meningkat. Pembangunan yang dilakukan secara besar-besaran di Indonesia membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Misalnya penebangan pohon secara besar-besaran untuk membuat pemukiman baru. Pencemaran sungai-sungai besar yang merupakan sumber air adalah salah satu pencemaran karena ulah manusia, terutama dari sektor industri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan bahwa lingkungan merupakan kesatuan ruang yang semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam definisi ini terlihat semakin jelas bahwa manusia, terlebih mahasiswa sebagai penerus bangsa, memiliki andil yang besar di dalam mempengaruhi keberlangsungan dan dinamika lingkungan. Lingkungan meliputi keadaan baik yang disebut makhluk hidup maupun benda, termasuk pula keadaan-keadaan yang mempengaruhi keberadaan makhluk hidup dan benda. Keadaan-keadaan yang kemudian juga disebut hukum alam memang akan mengalami keadaan homeostasis atau keseimbangan apabila pengaruh manusia dalam batas kewajaran. Namun, apabila campur tangan manusia telah melampaui batas kemampuan salah satu atau lebih komponen lingkungan untuk memperbaiki dirinya, maka akan terjadi ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan antara komponen lingkungan. Salah satu daerah yang wajib menjalankan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah pemerintah Kota Pekanbaru. Pekanbaru merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini merupakan salah satu sentral ekonomi terbesar di Pulau Sumatera dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Untuk itu, peneliti ingin melihat bagaimana pemerintah kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pekanbaru. Identifikasi masalah. Berdasarkan pemaparan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam seminar kuliah kerja lapangan mahasiswa UNP jurusan Ilmu Administrasi Negara pada 18 Oktober 2022 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dipaparkan beberapa isu terkait lingkungan hidup di Kota Pekanbaru, yaitu yang pertama, Pekanbaru memiliki pH air yang rendah yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Beberapa hutan yang tersebar yang terbakar disebabkan oleh ulah manusia. Adanya kandungan merkuri pada batu bara yang berbahaya bagi masyarakat.
Yang keempat, pengolahan limbah hasil akhir dan pemanfaatan sumber daya alam oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper Rawang. Rumusan masalah yaitu sejauh mana Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pekanbaru dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Bab kedua, kajian teori. Lingkungan hidup, konsep lingkungan hidup. Lingkungan hidup dengan segala komponen yang ada di dalamnya sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan lingkungan dengan berbagai macam komponen yang dapat dipergunakan manusia dalam rangka menjalankan tugas yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pelaksanaan tugas itu dalam rangka ibadah, dalam rangka menjalankan amanat sebagai khalifah di muka bumi ini, maupun dalam rangka membangun dan memakmurkan bumi. Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 adalah kesatuan ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan dapat dikatakan lingkungan merupakan suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Penegakan hukum lingkungan hidup. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, mewujudkan pembangunan berkelanjutan hingga antisipasi isu lingkungan global. Undang-undang ini mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak yang harus diperoleh warga negara, sebagaimana pasal 28H UUD RI 1945. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berusaha menjawab tantangan pemanasan global yang terus meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim yang membuat semakin parahnya penurunan kualitas lingkungan hidup dunia. Undang-undang ini adalah jaminan kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, serta pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Konsep pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah satu, tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Dua, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup. Tiga, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Empat, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Lima, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Enam, terlindunginya negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, swasta, dan masyarakat juga sangat penting peran serta dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.
Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Upaya perlindungan dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan baik berupa kriteria kualitas lingkungan maupun kualitas buangan atau limbah. Tiga, pembahasan. Permasalahan utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau dalam pengelolaan lingkungan hidup. Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya hutan yang sangat luas. Dengan memiliki banyak hutan tersebut, Riau menjadi salah satu daerah dengan kebakaran hutan paling sering di Indonesia. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh kegiatan membakar hutan untuk pembukaan lahan demi kepentingan bisnis. Dalam hal lain, hutan di Riau menjadi salah satu daerah hutan yang terdampak paling parah atas kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Provinsi Riau disebabkan oleh pembakaran hutan yang dilakukan secara sengaja. Pada tahun 2016, setidaknya 10.676 hektar lahan di Riau telah terbakar. Akibat kebakaran hutan ini tentunya sangat merugikan masyarakat. Adapun beberapa dampak negatif dari kebakaran hutan antara lain hilang dan rusaknya habitat satwa liar, meningkatnya emisi gas rumah kaca, penyebab perubahan iklim, mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat, keempat mengganggu kesehatan masyarakat. Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Provinsi Riau. Kebijakan pemerintah Provinsi Riau dalam bidang kehutanan adalah melakukan pendekatan pro-environment sebagai wujud dari kepedulian terhadap lingkungan, terutama dalam masalah pemanasan global atau global warming. Untuk itu, dengan melaksanakan pengembangan wilayah secara terpadu dan seimbang melalui penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan dan pengembangan prasarana wilayah, pemulihan kawasan lindung dan kawasan hutan melalui skenario hijau, penguatan fungsi dan pengembangan pemanfaatan kawasan pesisir dan kelautan, menjaga dan mengawasi luas kawasan hutan yang sudah ditetapkan pemerintah dan meningkatkan mutu kawasan hutan. Sejalan dengan arah kebijakan umum, visi, misi, dan strategi pembangunan kehutanan Provinsi Riau, serta memperhatikan perkembangan kondisi saat ini. Maka Dinas Kehutanan Provinsi Riau dalam rangka mengembangkan prinsip-prinsip good governance, menempuh kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di Provinsi Riau. Selanjutnya, kegiatan selama di Kota Pekanbaru. Pertama, di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada hari Selasa 18 Oktober 2022. Perjalanan pertama yang dilakukan yaitu berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 468 Pekanbaru. Dengan pemateri yaitu MB Arman S. Hood TMP yang bertugas sebagai Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Provinsi Riau merupakan sebuah provinsi yang memiliki tingkat luas hutan yang lebih tinggi dan luas dibandingkan laut atau perairannya. Misi yang ingin dicapai oleh Provinsi Riau pada periode 2019 sampai 2024 yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas, dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia. Kedua, mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing. Keempat, mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing. Terakhir, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Gerakan dan program Riau Hijau merupakan suatu optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan, yang mana telah disusun Rencana Aksi Daerah Riau Hijau melalui
peningkatan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan bauran energi dari sumber daya terbarukan. Lokasi kedua yaitu kantor wali kota dan Kominfo Kota Pekanbaru Selasa 18 Oktober 2022. Perjalanan kedua dilakukan yaitu di tempat Kominfo dan Wali Kota Pekanbaru dengan acuan utama materi yaitu mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. SPBE mempunyai tujuan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Karena untuk ya efektifan sekarang ini jika suatu pemerintahan dilakukan secara manual, maka itu akan dinilai sebagai suatu yang melemahkan dan hasilnya tidak nyata. Yang mana dasar hukumnya yaitu Perpres nomor 95 tahun 2018 yang disebutkan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah upaya penyelenggaraan urusan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Kota Pekanbaru juga pernah dianugerahi oleh pemerintah pusat dengan kategori Mall Pelayanan Publik Terbaik tingkat nasional. Ciri-ciri dari kota cerdas yaitu satu kota yang selalu berinovasi, yang terutama inovasi tersebut bergerak dalam bidang digital. 3. PT Indah Kiat Perawang, Provinsi Riau, yaitu hari Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022. PT Indah Kiat atau yang dikenal dengan istilah Asia Pulp and Paper Sinarmas yang berada di Jalan Raya Minas Perawang kilometer 26 Desa Pinang, Sebatang, Kecamatan Tualang. Kabupaten Siak ini merupakan perusahaan manufaktur yang kami datangi terakhir pabrik ini bergerak dalam manufaktur bubur kertas dan kertas yang memproduksi produk-produk berkualitas untuk pemenuhan permintaan global yang terus meningkat akan produk semacam tisu, kemasan, dan kertas. Produk yang dihasilkan oleh Sinarmas ini dipasarkan di lebih dari 150 negara yang menjangkau dalam 6 benua. Bahan baku yang digunakan di pabrik adalah bahan baku yang berasal dari hutan tanaman industri atau HTI. Jadi untuk pembuatan pulp tidak lagi menggunakan kayu alam. Jenis kayu yang digunakan adalah berjenis akasia dan eukaliptus. Jenis kayu eukaliptus ditanam di daerah yang tanahnya memiliki mineral tinggi dan jenis kayu kedua adalah akasia yang ditanam di daerah yang bertanah gambut. Bab 4 penutup. Kesimpulan, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuensi dari pusat sampai ke daerah. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau diakibatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang secara sengaja membakar hutan dengan tujuan untuk membuka pemukiman baru dan untuk kepentingan bisnis. Sekian, terima kasih penjelasan dan presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.